semuanya, angkat tangan dan jawab hadir ya. Yes. Alfredo Willy Christian Banjar Nahor. Hadir, Miss. Alicia Tamara Amalia Nenggolan. Hadir, Miss. Ayu Romauli. Oke, hari ini kita lanjutkan dengan ras, etnis, dan gender. Sekarang, kalau dikatakan ras, itu adalah ras ini adalah konsep yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengkategorikan sekelompok manusia yang tinggal di suatu daerah dan dilihat dari perbedaan anatomi tubuh. Misalnya ini apa? Anatomi tubuh ini misalnya apa? Dia itu warna kulit, rambut, apalagi mata, apalagi. Ayo, hanya ini kah? Anatomi tubuh, tinggi badan, dan lain sebagainya. Inilah jika dikatakan anatomi tubuh. Nah, tetapi bukan hanya dari situ kita mengelompokkan ras, tetapi juga dari segi budaya, sejarah, bahasa, dan lain sebagainya. Kita masuk pada yang dinamakan dengan etnis. Nah, kira-kira apa itu etnis? Jadi etnis ini adalah penyebutan yang diberikan kepada sekelompok manusia yang mendiami suatu daerah tertentu. Etnis ini penyebutan yang digunakan kepada sekelompok manusia yang mendiami daerah tertentu dan mereka memiliki adat dan kebiasaannya masing-masing. Nah, jadi setiap daerah memiliki yang namanya adat istiadat dan kebiasaan masing-masing. Nah, seperti kita lihat dulu di sekeliling kita. Coba, apa aja contoh dari etnis ini? Biar lebih mudah dipahami. Jika dikatakan etnis ini sama dengan suku. Kalau di daerah kita tinggal, ayo, kita suku apa di sini? Ada yang lain? Apa? Di sekitaranmu coba. Batak, Karo. Ada Karo di sini? Ada. Oke. Kemudian yang ketiga, jika dikatakan dia yang namanya gender, ayo, ini paling mudah. Kalau dikatakan dia gender, ini apa? Perbedaan jenis kelamin dan tanggung jawab. Kalau dikatakan gender, biasanya ini orang identik dengan yang namanya jenis kelamin. Nah, ternyata bukan hanya gender itu bukan hanya jenis kelamin. Gender itu bukan hanya tentang jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Pelani bertanya gender? Iya. Dan pelani gender? Iya. Mana orang bisa waria? Atau ada yang lain-lain? Tidak. Hanya ada laki-laki dan perempuan di sini kan? Iya. Itulah apa betul ini? Betul. Itulah kalau hanya laki-laki dan perempuan ya. Nah, tetapi jika dikatakan gender, ini bukan hanya tentang antara laki-laki dan perempuan saja. Kalau dikatakan gender di sini kita akan bahas yang namanya itu tanggung jawab, fungsi, peran dari antara laki-laki dan perempuan tersebut. Nah, tetapi ini bisa saja berubah. Peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan ini bisa saja berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, contohnya, misalnya, kalau pada zaman dahulu urusan masak-memasak itu, menjahit, itu biasanya dilakukan oleh perempuan. Nah, tetapi
Kemudian menjahit pada zaman dahulu itu biasanya dilakukan oleh perempuan. Nah, tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, sekarang kita lihat bahwasanya laki-laki sudah banyak yang menjadi desainer, menjadi penjahit. Jadi tidak lagi memasak itu hanya dilakukan oleh perempuan. Nah, kemudian setelah kita tahu apa itu yang dimaksudkan dengan ras, etnis, dan gender, kita lanjut kepada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan ras, etnis, dan gender. Nah, sekarang kita lihat masalah-masalah apa sih yang timbul karena perbedaan ras, etnis, dan gender ini. Yang pertama ada yang namanya diskriminasi ras etnis. Diskriminasi ras etnis. Di diskriminasi ras etnis ini timbul karena ada yang namanya perbedaan antara sosial budaya antar ras. Kemudian setelah adanya perbedaan timbullah prasangka berdasarkan keturunan bangsa. Misalnya perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berat sebelah terhadap suku dan bangsa yang berbeda. Ada yang beranggapan bahwasanya misalnya suku Batak dengan Nias lah contohnya, karena itu yang ada di sekeliling kita. Misalnya suku Batak ini beranggapan bahwasanya suku mereka ini lebih baik atau lebih tinggi daripada suku Nias. Mungkin itu dilihat dari mungkin karena dominasi daerah Dolok Sanggul lebih banyak suku Batak dan lebih minim suku Nias. Nah, karena ada perbedaan tersebut atau ada ketimpangan tersebut, timbullah yang namanya diskriminasi. Masalah yang kedua itu diskriminasi gender. Jadi jika dikatakan diskriminasi ini adalah perlakuan tidak adil, perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang atau terhadap suatu kelompok tertentu. Jadi jika dikatakan diskriminasi gender, ini adalah perlakuan yang tidak adil terhadap jenis kelamin yang kita bilang tadi antara laki-laki dan perempuan. Nah, tadi saya katakan diskriminasi gender ini sering terjadi. Jangankan kita lihat yang jauh di lingkungan keluarga kita, ini pun sering terjadi. Coba ayo, apa aja yang sering terjadi di lingkungan keluarga kita? Ayo Chelsea. Nah, laki-laki itu di keluarga itu dianggap lebih penting. Kita lihat dari segi apa? Pendidikan. Kadang anak laki-laki ini lebih wah ya di keluarga ya. Kalau nggak ada laki-laki kadang orang tua lemas kan. Nggak ada anakku laki-laki. Dan dari segi pendidikan yang kita bilang tadi, kalau anak laki-laki ini menuntut pengen aku mau sekolah di sinilah, aku mau inilah, apalah segala macamnya, orang tua pasti lebih menuruti dibanding anak perempuan yang meminta. Kalau anak perempuan yang minta, udahlah, ntar kau juga jadi ibu rumah tangganya, gak usah lagi sekolah, cukup aja lah sampai SMA. Banyak orang tua yang masih beranggapan demikian. Kemudian itu dari segi pendidikan, dari segi apa lagi? Pembagian harta warisan. Nah, ini sering jadi ribut lah antara laki-laki dan perempuan kan? Karena ya udah mama bapak itu pengennya ngasih harta warisan itu sama anak laki-laki, perempuan itu nggak dapat warisan karena katanya udahlah dijualnya kau nanti, ya kan? Perempuan kan dijualnya kau nanti ke pihak laki-laki. Kemudian apa lagi? Ayo, dari segi apa lagi? Yang paling sering terjadi, nah dari segi pekerjaan di rumah. Itu yang paling sering terjadi. Dari segi pekerjaan di rumah.
dalam membagi pekerjaan di rumah itu sering tidak ada yang namanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu udahlah, nggak akan ada itu yang namanya laki-laki mencuci piring selagi ada perempuan. Betul? Betul. Diamlah semua laki-laki. Jadi karena adanya diskriminasi gender ini, timbullah yang namanya kesetaraan. Jadi ternyata harus ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan itu diciptakan sama enggak? Sama enggak? Sama enggak kalian laki-laki dan perempuan ciptaan Tuhan? Sama. Atau berbeda? Tidak. Coba laki-laki dulu yang jawab, sama enggak? Adanya laki-laki ini sama enggak kalian laki-laki ciptaan Tuhan dengan perempuan ini? Nah, jadi kalau kalian yang bilang sama, harus kalian ciptakan yang namanya kesetaraan. Dalam membagi pekerjaan di rumah pun harus ada yang namanya kesetaraan. Jadi jangan lagi laki-laki ini beranggapan bahwasanya derajat dia di sini, perempuan di sini. Gak boleh, harus ada yang namanya kesetaraan. Memperkuat pembelajaran kita ini, kita lihat apa kata Alkitab tentang kesetaraan ras, etnis, dan gender. Sini aja lah kita buat ya. Apa kata Alkitab tentang ras dan etnis? Sekarang semua buka Alkitabnya, ayo. Semua buka Alkitabnya. Semua buka Alkitabnya. Jadi di perjanjian lama itu memberi ruang kepada yang namanya kepelbagaian atau misalnya kita kan semua beragama. Jadi di dalam perjanjian lama itu ditegaskan bahwasanya kita itu sama, kita itu sederajat walaupun kita berbeda dari segi ras, etnis, dan gender. Kita itu semua sama-sama ciptaan Allah. Jadi kita memiliki yang namanya harkat dan martabat yang sama, setara. Bukan lagi laki-laki ini, perempuan ini, bukan hanya lagi sebatas itu. Kita harus beranggapan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu memang betul-betul setara. Setara dari segi mana? Dari segi yang pertama, kita adalah ciptaan Allah yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Nah, kemudian buka Alkitabnya di Lukas 10:37. Ayo. Buka Alkitabnya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Sudah dapat? Sudah bisa. Nah, jadi di sana Tuhan Yesus itu menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi di sana dia menyatakan dia peduli terhadap sesamanya. Orang Samaria ini peduli terhadap sesamanya. Dia menunjukkan di sana solidaritasnya yang tinggi. Walaupun mereka itu berbeda. Coba, sebenarnya Yesus itu etnisnya apa? Dari suku apa? Yahudi kan? Nah, tetapi walaupun demikian berbeda antara orang Samaria ini, tetapi dia tetap menunjukkan kepedulian yang menunjukkan solidaritasnya. Kemudian ada juga di sini perintah Allah tentang hukum kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu ada di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Buka lagi Alkitabnya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Nah, di sana itu adalah hukum perintah Allah, hukum kasih. Bahwasanya di sana kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, itu kalau kata Alkitab tentang kesetaraan ras dan etnis. Sekarang kita lihat apa kata Alkitab tentang kesetaraan gender. Kalau kata Alkitab tentang kesetaraan gender itu bisa kita lihat pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 28a. Kejadian 1
ayat 26 sampai 28a. Sudah dapat? Ayo, siapa yang mau baca satu orang? Coba baca dengan kuat. Ayo Chelsea, 6 sampai 28a. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan di bumi. Nah, di sana kita tadi sudah dengar bahwasanya ada kesetaraan kan? Ada nggak kesetaraan di sana? Apa yang pertama yuk? Yang pertama mereka adalah gambar dan rupa Allah. Laki-laki dan perempuan itu adalah gambar dan rupa Allah. Kemudian yang kedua apa? Mereka diberi kuasa untuk mengatur dunia dan segala ciptaannya. Dari sana juga sudah ada yang namanya kesetaraan. Mereka diberi yang namanya tugas yang sama, nggak berbeda. Kau laki-laki ini tugasmu, kau laki-laki tugasmu hanya makan, kau perempuan tugasmu mencuci apa segala macam. Bukan itu, tetapi mereka diberi tugas yang sama. Nah, di sana sudah ada yang namanya kesetaraan gender. Kemudian Kejadian 2 ayat 18. Ayo, Kejadian 2 ayat 18. Siapa yang sudah dapat? Ayo, baca deh. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu cara menjauh. Aku akan menjadikan penolong baginya kepada janji. Nah, penolong yang sepadan. Jadi kau laki-laki, jangan kau selalu beranggapan kau di sini, perempuan di sini. Perempuan itu adalah penolong yang sepadan dengan engkau. Jadi harus ada yang namanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kalau sudah kalian beranggapan itu setara, tidak ada lagi yang namanya diskriminasi. Nah, baik. Untuk kesimpulan dari dua teks tersebut yang sudah kita baca tentang kesetaraan itu, di sana yang pertama kita akan lihat bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai derajat dan martabat yang sama yang sudah kita bilang tadi. Kemudian yang kedua, laki-laki dan perempuan itu diberi hak dan kepercayaan untuk mengelola seluruh ciptaan Tuhan. Kemudian tadi perempuan itu adalah penolong yang sepadan. Jadi jangan lagi ada yang beranggapan bahwasanya derajat laki-laki lebih tinggi dari derajat perempuan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Semua paham dengan pembelajaran kita? Paham. Di sini pembelajaran kita. Ada yang mau ditanya seputaran pembelajaran kita? Tidak. Semua sudah paham? Sudah. Oke. Jadi tugas di rumah kita itu membuat yang namanya tugas proyek. Jadi nanti kalian buat poster ataupun clipping tentang kesetaraan ras, etnis, dan gender. Paham tugasnya? Paham. Kalian bisa buat clipping ataupun poster, tapi yang berkaitan tentang ras, etnis, dan gender. Oke, saya rasa sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup, satu orang yang mimpin doa, yuk Dik. Untuk menutup pembelajaran kita, satu orang yang memimpin dalam doa. Ayo ke depan. Ayo. Ayo Sire. Semua ambil sikap berdoa. Terus ibu dan teman-teman sekalian, kita sama kita berikan kesadaran. Yesus pakai yang baik. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah diberikan kami. Silakan bisa bersama segala kita sekalian. Mari sekarang pembelajaran kami sudah selesai dan kami akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Berkati guru kami, berkati juga kami. Tuhan, mulai kami dengan putus sempurna sebenarnya. Banyak sekali Tuhan yang telah kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja kau sekali. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih untuk adik-adik semua.